Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah tablet spesial nih, karena murah tapi speknya itu wah. Ini saya datangkan dari luar negeri. Penasaran? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Aldo Cube iPlay 50 Basic, bukan yang Pro ya. Harganya di luar sana itu murah banget dengan spek yang di bawahnya. Pakai unit SoC Tiger T618, RAM 6GB, harganya itu cuma 1,9 jutaan. Unit SoC T618 itu seri tertinggi daripada T6 series lainnya. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini, warna hitam. Di sini ada sentuhan-sentuhan motif, apa ini nyebutnya? Terus ada tulisan Aldo Cube dan icon-icon menu. Kemudian di bagian belakang di sini nggak ada keterangan spesifikasi yang lebih detail. Cuma ditulis kapasitas storage di mana ini versi 64 GB. Lanjut kita buka aja. Di dalamnya pertama pastinya dapat si tabletnya itu sendiri. Terus buku panduan yang saya yakin kalian semua nggak akan pernah membacanya. Kita buka di bawahnya lagi masih ada apa enggak. Jadi di sini kosong aja, nggak dapat silikon case. Kemudian di sini ada sebuah kotak yang kalau kita buka isinya adalah kabel USB Type-C warna putih, SIM tray ejector, dan kepala charger yang warnanya itu hitam. Jadi nggak selaras ya dengan kabel USB-nya. Kurang pas aja. Punya output kecil cuma 5 volt 2 ampere alias 10 watt aja. Jadi ngisinya bakal lama dengan kapasitas baterai si tabletnya yaitu 6000 mAh. Lanjut kita lihat di tabletnya. Nah, di sini masih ada plastik yang menempel, kita lepas aja. Untuk back covernya punya build quality yang mantep, berbahan dari metal, kerasa banget disentuh itu dingin. Finishingnya juga mantep di burst metal. Bagian plastiknya tuh ada di sini. Untuk sisi samping-sampingnya punya desain flat, jadi kesan cakepnya itu lebih dapet. Cek interface port dan tombol-tombolnya. Di samping kanan ditempati lubang untuk speaker, port USB Type-C, dan lubang jack audio yang sekilas terlihat posisinya di pojokan. Tapi sebenarnya tetap menghadap lurus ke samping kanan. Terus di sisi atas ditempati slot SIM dan lubang untuk mikrofon. Jadi memang bukan WiFi only ya. Pakai kartu SIM jaringannya 4G. Di sini punya tipe hybrid, SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Jadi bukan triple slot. Kemudian di sisi kiri ada tombol power, pengatur volume, dan lubang untuk speaker lagi. Karena tablet ini punya dual speaker. Di bagian bawah kosong aja. Terus di bagian belakang hanya ada kamera tanpa ditemani LED flash yang posisinya di pojokan. Dan di bagian depan di atas layar tepat di tengah ditempati kamera depan dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan layar utama dari Aldo Cube iPlay 50 dengan ukuran layar yang lega, 10,4 inch, aspek rasio 5:3, standar lah di zaman sekarang. Kalau dulu tablet itu standarnya dimulai 7 inch, terus 8 inch, dan sekarang 10 inch. Di sini punya bezel yang presisi antara atas, bawah, kanan, kiri. Untuk panelnya IPS dan resolusinya 1200 x 2000 atau WUXDA. Setaralah dengan Full HD yang ada di smartphone. Sampai saat ini saya sering nemu ya tablet resolusi WUXDA itu di point sellingnya ditulis resolusi 2K. Nggak tahu maksudnya itu gimana. Yang jelas tablet ini punya kualitas layar yang it's okay aja, bukan kategori IPS yang istimewa kayak di Luna Twinbook T10 yang memang IPS-nya itu mantap. Untuk aplikasi bawaan di sini bersih banget, keluarga Google Apps, nggak ada aplikasi bloatware sama sekali. Malah ada aplikasi untuk anak-anak kayak YouTube Kids dan Kids Space. Kalau anak-anak dikasih tablet spek kayak gini, ya menurut saya sih kebagusan. Untuk US sayangnya masih mode mobile, cuma lurus ke bawah aja, nggak ada ke samping kayak di mode tablet. Cek di tentang ponsel, model iPlay 50, ada tulisan yang bikin saya itu ketawa. Udah lama nggak ketemu.
Karena dulu itu banyak banget smartphone yang diotaki unit OC, keterangan RAM ditranslate domba jantan, kayak di tablet ini. Domba jantan 6 GB. Memang benar sih, RAM itu domba jantan, tapi itu huruf kecil satuan kata. Kalau di dunia teknologi, RAM di situ huruf besar semua dan sebuah singkatan, bukan satuan kata. Versi Android 12 dengan security patch level di 5 September 2022. Saat dicek pembaruan belum dapat updatean lagi ya, udah paling baru. Nah, di sini ada fitur virtual RAM yang bisa ditambah sampai 8 GB. Jadi total 14 GB. 6 plus 8 GB. Tapi fitur ini menurut saya nggak begitu guna sih, nggak ngaruh ke performa. Cek di aplikasi device info HW, SoC di sini pakai unit SoC Tiger T618 octa-core yang terbagi dalam 2 cluster, 2 kali Cortex A75 plus 6 kali Cortex A55. Clock speednya semuanya rata di 2,0 GHz. Fabrikasi 12 nanometer dan GPU Mali G52 MP2. Sebenarnya dari konfigurasi CPU ini selangkah lebih baru ya, meskipun sama lawasnya sih dibanding di Snapdragon 685 yang masih pakai inti CPU jadul banget, Cortex A73 plus A53. Cuma main fabrikasi lebih kecil aja di 6 nanometer dan di up clock speed. Basisnya sebenarnya dari Snapdragon 665. Terus geser ke layar, tadi udah saya sebutin. Oh ya, di sini masih 60 Hz untuk refresh rate-nya. Penyimpanan RAM 6 GB dan internal storage dari 64 GB, sisa yang bisa dipakai sekitar 51 GB-an. Untuk baterai kebacanya di sini 6200 mAh, yang kalau di spek iPlay 50 itu 6000 mAh. Kapasitas yang standar ya untuk sebuah tablet, beda dengan smartphone. Sayangnya untuk pengisian daya itu cuma 10 watt aja, jadi ngisinya itu bakal lama banget. Kemudian untuk kelengkapan sensor banyak yang absen, kalian lihat sendirilah. Utamanya sih yang biasanya paling disorot itu gyro, di sini nggak punya. Skor Antutu yang didapat dari tablet ini yang pakai unit OC T618 itu dapat 257 ribuan. Dengan rincian skor CPU 72 ribuan dan GPU 56 ribuan. Udah termasuk kenceng untuk ukuran tablet di bawah harga 2 juta. Dan memang saya akui sih unit SoC T618 masih cukup mumpuni di zaman sekarang. Tapi kelasnya prosesor menengah bawah. Untuk storage test dapat di angka 12 ribuan, ya standarnya seperti perangkat lain yang tipe storage-nya itu sama dengan si tablet ini yang masih pakai eMMC 5.1, belum pakai UFS. Multitouch sudah mantap, support 10 titik sentuhan. Sempat juga saya tes 3D Mark di mode wildlife stress test, dapat kestabilan yang mantap banget di 99,6%. Skornya memang nggak begitu tinggi sih, best loop score di 742 dan lowest loop score 739. Di sini langsung kita coba untuk bermain game Genshin Impact karena secara spek harusnya sih masih ngangkat unit SoC T618 RAM 6 GB. Untuk settingan saya taruh di lowest 60 fps aja. Kontrolnya enak ya, respon layarnya nggak kerasa delay, responsif. Dapat FPS rata-rata 36,1 fps dan itu cukup stabil. FPS seringnya sih di atas 30 fps ketimbang di bawahnya. Jadi dropnya itu nggak yang parah. Masih so-so aja di settingan seperti itu. Suhunya juga nggak panas ya meski dimainkan selama setengah jam lebih, cuma anget-anget aja. Wajar, ini tablet, ruang penyebaran panasnya itu lebih longgar ketimbang smartphone. Terus untuk pengurangan baterai main selama setengah jam, settingan lowest 60 fps, menggunakan jaringan WiFi berkurang 12% aja, bukan yang boros. Sedangkan untuk main game Mobile Legends di sini malah kerasa lebih berat, aneh. Biasanya di perangkat lain dengan prosesor sama, nggak seperti ini loh. Settingan grafis sudah dapat ultra, di settingan rata kanan shadow on, mode SD on di sini nggak stabil, meskipun secara angka rata-ratanya di 57,2 fps. Tapi sering banget naik turun, kalian lihat sendirilah, sering terjun bebas ke 43 fps. Jadi kalau mau aman, fps lebih stabil itu taruh di grafis high aja. Suhu juga masih aman, nggak panas meski main sejam lebih. Pengurangan baterai setengah jamnya itu cuma berkurang 9% aja.
Untuk kamera seperti kebanyakan tablet lain nggak bisa berharap lebih ya, karena memang tablet itu sisi kamera bukan satu hal yang diunggulkan. Seperti halnya di tablet ini yang asal ada aja. Yang penting hasilnya itu masih jelas terlihat itu objek apa. Kamera belakang beresolusi 8 megapiksel dan depan 5 megapiksel. Terakhir kita coba untuk kualitas speakernya yang di sini punya dual speaker stereo. Kualitasnya biasa aja, nggak spesial. Powernya sih kencang, cuma karakter suaranya itu sedikit kecempreng. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Sesuai judul, ini bukan review, lebih ke unboxing dan hands-on. Jadi nggak komplit. Andai aja tablet ini bisa di-rebrand oleh brand Indonesia dengan harga ya misal 2 juta, itu pasti bakal laris. Uni SoC T618, RAM 6 GB. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.